love me equal. All my stupid thoughts might be lethal. I think about you so much I can't sleep. No text back, my heart skips a heartbeat. And when I talk I'm so afraid that you might find out who I am. So every night I lie awake, I pray tonight's not the night. I bet you would. Topik dari kuliah kamu hari ini adalah The Role of CCS atau CCUS in the Energy Transition. Lalu apa sih itu CCS atau CCUS? CCS atau CCUS merupakan teknologi yang membantu mengurangi emisi karbon dioksida sebelum gas ini dilepaskan ke udara. Teknologi ini sering dibahas dalam konteks transisi energi, yaitu proses beralih dari energi berbasis fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan. CCS bukan pengganti energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin, tapi berperan sebagai solusi pendukung terutama saat dunia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Cara kerja dari CCS ini sebenarnya cukup sederhana. Karbon dioksida yang dihasilkan dari pabrik pembangkit listrik atau industri berat ditangkap lebih dulu. Setelah itu, gas CO2 ini diangkut dan disimpan jauh di bawah permukaan bumi, atau dimanfaatkan kembali dalam proses industri tertentu. Tujuannya adalah agar karbon dioksida tidak masuk ke atmosfer dan memperparah perubahan iklim. Teknologi ini menjadi penting karena banyak sektor industri belum bisa sepenuhnya beralih ke energi yang bersih. Industri seperti semen, baja, dan pembangkit listrik masih menghasilkan emisi yang besar dan sulit dikurangi hanya dengan energi terbarukan. Nah, disinilah CCS itu berperan sebagai solusi sementara agar emisi bisa ditekan sambil menunggu teknologi energi bersih berkembang lebih jauh. Salah satu kelebihan dari CCS adalah teknologinya sudah cukup matang. CCS telah digunakan selama puluhan tahun atau 50 tahun terutama di industri minyak dan gas. Bagi negara berkembang, hal ini penting karena CCS memungkinkan pabrik dan pembangkit listrik yang sudah ada tetap beroperasi, tapi dengan emisi yang lebih rendah. Dengan begitu, negara berkembang tidak harus langsung menghentikan aset industri yang nilainya masih sangat besar. CCS juga bisa diterapkan di berbagai sektor, tidak hanya di pembangkit listrik tapi juga di industri semen, baja, kilang, minyak, dan produksi hidrogen. Dalam penerapannya, CCS memiliki beberapa tahap utama. Pertama, CO2 ditangkap dari sumber emisi. Kedua, CO2 diangkut, biasanya menggunakan pipa atau kapal. Ketiga, CO2 disimpan di dalam lapisan batuan di bawah tanah atau dimanfaatkan kembali. Semua tahap ini harus direncanakan dengan baik agar CCS bisa berjalan dengan aman dan efektif. Penyimpanan CO2 yang aman memerlukan kondisi geologi tertentu seperti batuan reservoir yang berpori dan permeabel, serta lapisan penutup yang kedap untuk mencegah kebocoran. Seiring waktu, CO2 yang disimpan akan semakin stabil karena terperangkap secara struktural, larut dalam air formasi, dan akhirnya bereaksi membentuk mineral. Keamanan penyimpanan CO2 dijaga melalui proses pengukuran, pemantauan, dan verifikasi atau measurement, monitoring, and verification. Berbagai metode digunakan seperti pemantauan sumur injeksi, survei seismik, analisis geokimia, dan pemantauan lingkungan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan CO2 tetap berada di bawah tanah dan resiko kebocoran dapat dideteksi sejak dini. Bagi negara berkembang, CCS paling cocok diterapkan di wilayah yang memiliki industri besar dan potensi penyimpanan CO2 di bawah tanah. Indonesia adalah salah satu contoh negara berkembang yang memiliki potensi besar untuk CCS ini. Ini dengan pengalaman panjang di sektor minyak dan gas serta kondisi geologi yang mendukung. Saat ini Indonesia mulai mengembangkan proyek CCS berskala besar seperti proyek CCUS Tangguh. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.